Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Agung Laksono dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi tugas mata kuliah perpindahan kalor dan massa dari dosen pengampu Bapak Komarudin. Makalah ini berjudul tentang analisis kinerja perpindahan kalor pada heat exchanger plate dengan variasi laju, aliran, dan suhu masuk. Yang pertama, untuk abstrak, penukar panas atau heat exchanger merupakan perangkat penting dalam berbagai aplikasi industri, terutama untuk mengoptimalkan perpindahan energi termal antara dua fluida. Dalam penelitian ini dilakukan analisis kinerja perpindahan kalor pada heat exchanger tipe plate dengan variasi laju aliran fluida dan suhu masuk. Parameter yang dianalisis meliputi koefisien perpindahan kalor, efektivitas heat exchanger, dan efisiensi energi. Hasil studi menunjukkan adanya hubungan signifikan antara laju aliran fluida dan suhu masuk terhadap performa thermal heat exchanger yang dapat digunakan sebagai dasar optimasi desain dan operasional. Kajian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi thermal dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, proses pendinginan, dan sistem energi terbarukan. Lanjut untuk bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang, heat exchanger merupakan perangkat yang dirancang untuk memindahkan kalor antara dua atau lebih fluida yang berada pada suhu berbeda. Tipe plate heat exchanger dikenal karena efisiensinya dalam aplikasi yang membutuhkan perpindahan kalor tinggi dengan dimensi yang relatif kecil menggunakan heat exchanger sangat luas. Penggunaan heat exchanger sangat luas, mulai dari industri kimia, pembangkit listrik, hingga sistem pendinginan. Variasi dalam laju aliran fluida dan suhu masuk memainkan peran penting dalam menentukan performa sistem ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh parameter tersebut terhadap kinerja heat exchanger plate, serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi operasional. Heat exchanger memiliki desain yang terdiri dari plat-plat tipis yang disusun secara paralel dengan alur fluida yang mengalir secara bergantian antara plat-plat tersebut. Konfigurasi ini memungkinkan terjadinya kontak thermal yang tinggi antara fluida panas dan dingin. Dengan meningkatnya kebutuhan energi yang efisien, studi terkait optimasi desain dan operasional heat exchanger menjadi semakin sangat penting. Berikut rumusan masalahnya, yaitu nomor 1, bagaimana pengaruh variasi laju aliran fluida terhadap koefisien perpindahan kalor pada heat exchanger plate. Nomor 2, sejauh mana suhu masuk fluida mempengaruhi efektivitas heat exchanger. Yang terakhir ada bagaimana cara meningkatkan efisiensi energi pada heat exchanger dengan variasi parameter operasional. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh laju aliran fluida terhadap koefisien perpindahan kalor, mengidentifikasi hubungan antara suhu masuk fluida dan efektivitas heat exchanger, dan menentukan efisiensi energi pada kondisi operasional yang berbeda. Berikut manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Efisiensi energi, 2. Aplikasi industri, 3. Sustainabilitas energi, dan 4. Pengembangan teknologi. Lanjut di bab 2, prinsip dasar perpindahan kalor. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada heat exchanger plate, konveksi menjadi mekanisme dominan. Fluida yang mengalir melintasi permukaan plat mengalami pertukaran energi termal yang dipengaruhi oleh sifat termofisik fluida
dan kondisi aliran. Desain dan konstruksi heat exchanger plat. Plat heat exchanger terdiri dari plat-plat tipis yang disusun dengan celah sempit. Aliran fluida diatur sedemikian rupa sehingga terjadi aliran berlawanan atau counterflow yang meningkatkan efisiensi perpindahan kalor. Plat ini biasanya terbuat dari material dengan konduktivitas termal yang tinggi, seperti baja tahan karat atau aluminium. Lanjut, untuk efektivitas heat exchanger. Efektivitas heat exchanger dihitung sebagai rasio antara perpindahan kalor aktual dengan perpindahan kalor maksimum yang mungkin terjadi. Faktor-faktor seperti desain plat, laju aliran fluida, dan suhu masuk sangat mempengaruhi nilai efektivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja exchanger yaitu: 1. Laju aliran fluida. Semakin tinggi laju aliran, semakin besar turbulensi yang terjadi. Nomor 2, ada suhu masuk fluida. Gradien suhu yang besar antara fluida panas dan dingin meningkatkan transfer energi, tetapi suhu ekstrim dapat menyebabkan stres termal pada material. Yang ketiga, ada desain plat. Konfigurasi alur plat, ketebalan, dan bahan plat mempengaruhi efisiensi perpindahan kalor. Sifat termofisik fluida, konduktivitas termal, viskositas, dan kapasitas panas fluida menentukan beberapa efektif perpindahan kalor yang dapat terjadi. Yang terakhir ada fouling atau pengotoran. Akumulasi deposit pada permukaan plat dapat menurunkan koefisien perpindahan kalor dan mengurangi efektivitas sistem. Lanjut di bab ketiga, metode penelitian. Desain eksperimen. Variasi laju aliran fluida sama dengan 1 liter per menit, 2 liter per menit, dan 3 liter per menit. Variasi suhu masuk fluida panas sama dengan 500 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius. Pengukuran dilakukan pada heat exchanger plat tipe standar dengan konfigurasi aliran berlawanan atau counterflow. Parameter yang diukur yaitu ada 3. 1. Suhu fluida masuk dan keluar, laju aliran fluida, dan perbedaan tekanan pada sisi panas dan dingin. Analisis data. Pada analisis ini yaitu koefisien perpindahan kalor dihitung menggunakan persamaan log-mean temperature difference atau LMTD. Selanjutnya, efektivitas dihitung menggunakan metode NTU, number of transfer unit. Pengujian eksperimen sederhana. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan alat ukur sederhana seperti termometer digital untuk suhu dan flowmeter untuk mengukur laju aliran fluida. Perhitungan dilakukan secara manual berdasarkan data yang diperoleh selama eksperimen. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil eksperimen dengan nilai teoritis dari literatur yang tersedia. Lanjut, yang terakhir, bab 4, hasil dan pembahasan. Pengaruh laju aliran fluida. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan laju aliran fluida meningkatkan koefisien perpindahan kalor karena memperkuat turbulensi aliran. Pada laju aliran rendah, aliran cenderung laminar sehingga transfer energi kurang efektif. Namun, pada laju aliran tinggi, kenaikan kinerja cenderung menurun akibat batasan fisik material plat dan peningkatan kehilangan tekanan. Yang kedua, ada pengaruh suhu masuk. Suhu masuk fluida panas memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas heat exchanger. Pada suhu masuk yang lebih tinggi, transfer energi meningkat karena gradien suhu yang lebih besar. Namun, perbedaan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan stres termal pada material plat yang mempengaruhi umur pakai perangkat. Yang ketiga, ada efisiensi energi. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa kondisi operasional optimal dicapai pada laju aliran sedang.
2 liter per menit dengan suhu masuk fluida panas 70 derajat Celcius. Kondisi ini memberikan keseimbangan antara efektivitas perpindahan kalor dan kehilangan tekanan. Kelima, ada validasi eksperimen. Validasi hasil dilakukan dengan membandingkan data eksperimen langsung dengan nilai teoretis dari perhitungan manual. Hasil menunjukkan kesesuaian yang baik dengan literatur sehingga memastikan keakuratan metode sederhana ini. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian menyimpulkan bahwa kinerja heat exchanger plat dipengaruhi secara signifikan oleh laju aliran fluida dan suhu masuk. Peningkatan laju aliran fluida cenderung meningkatkan koefisien perpindahan kalor, sementara suhu masuk yang lebih tinggi memperbesar efektivitas heat exchanger hingga batas tertentu. Optimasi parameter ini dapat meningkatkan efisiensi sistem hingga 15%. Studi lanjutan direkomendasikan untuk menguji material plat alternatif, konfigurasi aliran yang berbeda, dan pengaruh fouling terhadap performa perangkat. Untuk saran dari penelitian ini yaitu ada 5, yaitu 1. Penggunaan material plat dengan konduktivitas thermal lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi perpindahan kalor. Yang kedua, ada penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan variasi pada jenis fluida untuk memahami pengaruh sifat termofisik terhadap kinerja heat exchanger. Yang ketiga, ada implementasi kontrol otomatis pada sistem heat exchanger untuk menjaga laju aliran dan suhu masuk pada kondisi optimal. Yang keempat, eksperimen pada kondisi operasional nyata di industri untuk validasi hasil penelitian. Yang terakhir yaitu pengembangan model matematis yang lebih kompleks untuk memprediksi kinerja pada sistem pada berbagai kondisi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Mohon maaf kalau masih banyak ada salah kata. Semoga bisa dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.